Ada beberapa petunjuk besar yang bisa jadi petunjuk tentang siapa sosok misterius pengkhianat di Pulau Egghead dalam cerita manga One Piece. Para fans saat ini penasaran dengan siapa sebenarnya sosok misterius yang meneror para satelit Vegapunk, kru topi jerami, dan bahkan para pasukan CP0 di Pulau Egghead. Pasalnya, mereka mengincar hampir semua pihak. Elemen sosok pengkhianat kembali dihadirkan oleh Eiichiro Oda dalam alur cerita One Piece di Pulau Egghead yang masih berjalan saat ini. Sebelumnya, para fans juga dibuat terkejut dengan adanya sosok pengkhianat di kelompok Red Scabbard dalam arc Wano. Kali ini, hal yang sama kembali muncul yang membuat para fans bertanya-tanya siapa sosok tersebut. Namun, ada beberapa petunjuk yang mungkin bisa menjawab rasa penasaran tersebut. Sosok misterius di Pulau Egghead. Berbagai kejadian aneh sudah mulai terjadi di Pulau Egghead sejak chapter 1071 kemarin. Semua orang dibuat heran dengan sistem pertahanan di pulau tersebut yang tiba-tiba mati. Pihak CP0 sendiri menduga jika itu merupakan jebakan dari pihak Vegapunk. Sedangkan, dari pihak Vegapunk sendiri tidak merasa mematikan sistem pertahanan atau memberikan perintah untuk mematikan sistem tersebut. Setelah sistem pertahanan yang tiba-tiba mati, momen aneh lainnya muncul ketika Pythagoras tiba-tiba diserang dan kemudian tubuhnya meledak. Beruntung, Pythagoras berhasil selamat dari sabotase tersebut setelah ditemukan oleh Nami dan yang lain. Kemudian, kejadian aneh berlanjut pasca kejadian tersebut di mana muncul sosok bayangan hitam yang menghancurkan seluruh kamera pengawas. Sosok misterius tersebut kemudian diketahui menculik Vegapunk asli atau Stella dan mengurungnya di sebuah lab bawah tanah yang sebelumnya jadi tempat penelitian buah iblis. Fakta kemudian terungkap jika bukan hanya Vegapunk yang terjebak atau dikurung di penjara tersebut, melainkan juga para agen Chiverpol yang beberapa bulan lalu dianggap menghilang di lautan. Terakhir, yang paling baru terjadi di chapter 1077 di mana Sokka berhasil menemukan lokasi Vegapunk asli. Namun, tanpa dia sadari bahwa sosok misterius tersebut mengetahui kedatangan Sokka, dia pun kemudian menembak bagian kepala Sokka dari jarak jauh, yang mana momen ini mengejutkan Vegapunk dan juga agen Chiverpol lain. Kemungkinan besar Sokka tewas pasca kejadian tersebut. Dua petunjuk penting, berdasarkan dari apa yang terjadi, ada dua petunjuk penting yang kemudian muncul dan bisa kita tarik kesimpulan tentang sosok pengkhianat misterius ini. Yang pertama adalah dia membenci pihak World Government. Petunjuk ini muncul berdasarkan dua hal, yaitu bagaimana Seraphim diperintahkan untuk menyerang Rob Lucci dan Kaku yang merupakan bagian dari CP0. Kemudian, kita juga melihat jika para agen Chiverpol dikurung dan dibiarkan begitu saja selama berbulan-bulan. Sedangkan, kita bisa lihat bagaimana sosok ini mengurung Vegapunk di sel berbeda dengan para agen Chiverpol. Artinya, dia masih memiliki empati terhadap sang ilmuwan dan tidak ingin dia terluka. Logikanya, jika dia mau, bisa saja sosok tersebut menghabisi nyawa Vegapunk mengingat Vegapunk adalah target World Government. Petunjuk kedua adalah sosok misterius ini kemungkinan juga membenci atau menaruh dendam terhadap kru topi jerami. Hal ini bisa dilihat bagaimana Seraphim diperintahkan menyerang juga kru topi jerami. Dua petunjuk ini tentunya bisa jadi petunjuk awal demi bisa mengungkapkan siapa sebenarnya sosok misterius pengkhianat di Pulau Egghead yang sudah meneror semua orang. Siapa sosok pengkhianat tersebut? Ini yang kemudian jadi pertanyaan besarnya dan masih akan sulit untuk dijawab untuk saat ini. Meskipun begitu, berdasarkan dua petunjuk di atas terdapat beberapa kandidat yang mungkin bisa dicurigai sebagai pelakunya. Yang pertama adalah Don Quixote Doflamingo. Kalian mungkin heran dengan hal ini, mengingat terakhir kali Doflamingo muncul kondisinya sedang berada di penjara. Namun, bukan hal mustahil jika Doflamingo mampu keluar dari Impel Down. Bisa saja dia memanfaatkan keuntungan atau privilege yang dia miliki sebagai keturunan naga langit atau dengan cara kabur. Mengapa Doflamingo? Diketahui dia membenci World Government atas apa yang terjadi sebelumnya, di mana mereka menolak mengembalikan status kaum naga langitnya sebelum kemudian diperas oleh Doflamingo. Dia juga kemungkinan dendam dengan Luffy dan kru topi jerami atas kekalahannya di Dressrosa. Dan juga, Doflamingo sempat membicarakan tentang perang perebutan tahta kekuasaan. Sebagai sosok yang haus kekuasaan, bisa jadi Doflamingo ingin juga ikut terlibat dalam pertempuran tersebut. Selain Doflamingo,
Dicurigai juga sosok misterius yang menjadi pengkhianat di Pulau Egghead adalah Seraphim Doflamingo. Hal ini karena Seraphim dibuat berdasarkan para mantan si Cibukai. Dan Seraphim Doflamingo diketahui belum muncul hingga sekarang. Bisa jadi juga Keribu yang jadi pelakunya. Dia mungkin bukan sosok yang kuat atau cerdas, namun dia adalah sosok yang oportunis. Dengan kekuatan buah iblis Numa-Numa miliknya, Keribu bisa saja bersembunyi dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Di sisi lain, nasib Keribu sendiri pun masih misterius hingga sekarang padahal dia ikut dalam kapal Tousatsuni. Terakhir, kemungkinan ada sosok lainnya yang akan muncul yaitu karakter baru. Oda Sensei selalu menghadirkan karakter baru di setiap arc, yang artinya bukan hal mustahil jika kita akan mendapatkan karakter baru di arc Egghead dan sosok tersebut adalah pengkhianatnya. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body